Heboh Ismail Bolong, Mahfud MD bakal koordinasi dengan KPK terkait isu mafia tambang. Isu mafia tambang kembali menyeruak usai pernyataan mantan polisi Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong viral dan bikin heboh. Meski kemudian Ismail Bolong merilis pernyataan baru terkait videonya yang bikin heboh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal isu mafia tambang ilegal. Menurutnya, laporan terkait isu tersebut kini telah diterima di kantor kementerian yang dikepalainya. Laporan-laporan tersebut pun akan ditindaklanjuti pihaknya. Rencananya, Mahfud MD akan berkoordinasi dengan Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut mafia tambang yang ada di Indonesia. Niatan membongkar praktik mafia tambang itu diungkapnya bukan tanpa sebab. Ia bercerita bahwa pemberantasan korupsi di bidang tambang merupakan kunci bebasnya negara dari utang piutang. Diketahui isu ini bermula dari video testimoni seorang mantan anggota Polri, Ismail Bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Tak kenal. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya, saya kaget Ya. viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk membuat testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di Hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas, sudah ditulis tulis tangan nama Paminal Mabes. Dan direkam melalui HP handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim. Apalagi pernah saya ketemu Kabareskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Masih Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita siap besok bawa ke Mabes Polri. Itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya mau
Saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini. Melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun Kapan dini. itu? Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Kita Juli. ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun akhirnya dini. disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.